Namun sebelumnya, masih ingat tidak kalian dengan materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Masih. Coba katakan siapa yang mau menjawab. Belajar tentang apa? Oh ya silakan. Siapa namanya? Faiza. Belajar tentang apa? Efek rumah kaca, Pak. Efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca, Faiza? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika benda tertentu di atmosfer bumi mengeluarkan panas. Oh ya, baik, bagus sekali ya. Berarti kalian secara umum masih ingat terkait dengan pembelajaran sebelumnya. Kemudian kalian merasakan tidak jika tahun ini itu seolah-olah itu tidak ada musim kemarau? Ya. Hujan terus ya? Ya. Bahkan kemarin sampai banjir. Mudah-mudahan tidak terulang lagi ya. Kemudian beberapa bulan yang lalu juga ya fenomenanya adalah siang panas, malam juga panas, tiba-tiba hujan, betul apa tidak? Iya. Merasakan ya? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dampak dan upaya untuk menanggulangi pemanasan global. Namun sebelumnya agar kalian termotivasi untuk mempelajari materi pada hari ini, saya ada tayangan berita dari CNN Indonesia dengan judul Waspada Cuaca Ekstrim di Sebagian Wilayah Indonesia. Saya tayangkan terlebih dahulu, kalian menyimak. Wilayah di Indonesia dilanda cuaca ekstrim yang mengakibatkan banjir hingga tanah longsor dan yang terdampak akibat bencana tersebut. Bagaimana tanggapan kalian terhadap tayangan ini? Takut. Oh, seperti yang ada di sini juga ya? Ada banjir gitu ya? Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Nah, namun sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan literasi, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak pemanasan global dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis upaya untuk menanggulangi pemanasan global dengan tepat. Yang ketiga, melalui penyelidikan, diskusi, dan presentasi, peserta didik dapat menyajikan laporan upaya menanggulangi pemanasan global dengan tepat. Selanjutnya, manfaat yang dapat kalian peroleh untuk pembelajaran pada hari ini yaitu kalian itu dapat memahami dampak pemanasan global dan upaya menanggulanginya, sehingga kalian dapat dengan bijak untuk menjaga lingkungan dengan upaya yang tepat. Saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan asesmen formatifnya. Jadi akan ada penilaian selama pembelajaran pada hari ini. Baik, kita lanjutkan. Di sini saya memiliki dua bahasan. Ada dua bahasan. Yang pertama terkait dengan video, yang kedua terkait dengan artikel. Videonya yaitu dengan judul Bumi makin panas, suhu tahunan diperkirakan naik 1,5 derajat Celcius. Saya tayangkan terlebih dahulu. Diperkirakan bahwa suhu tahunan bumi diperkirakan naik hingga 1,5 derajat Celcius selama 15 bulan. Data pemanasan global bisa berpotensi dapat jauh melebihi perkiraan yang sebelumnya diyakini secara internasional yang merupakan temuan dari sejumlah peneliti di Badan Meteorologi Inggris. Baik, itu tadi adalah tayangan videonya terkait dengan dampak pemanasan global, yaitu suhu bumi naik 1,5 derajat Celcius. Selanjutnya, bahasan yang kedua yaitu terkait dengan artikel dengan judul menanam pohon untuk mengatasi pemanasan global. Di sini ada artikel terkait dengan penanaman dan video pemanasan global. Adakah di antara kalian yang mau memberikan pertanyaan atau dalam bentuk rumusan masalah? Oh ya, silakan Grace. Bagaimana pengaruh tanaman terhadap suhu bumi? Oh ya, bagus sekali ya. Bagus sekali. Baik. Jadi
untuk rumusan masalah atau yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini yaitu terkait dengan bagaimana pengaruh tanaman terhadap suhu bumi. Itu yang akan kita lakukan dalam pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, untuk memulai pembelajaran, kalian nanti akan bereksperimen, namun kalian silakan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 peserta didik dengan kelompok yang sudah saya tentukan. Kelompoknya seperti ini. Silakan berkelompok. Silakan. Saya bagikan yang KBD-nya. Sebelumnya nanti kalian akan menggunakan termometer ya. Termometer kalian gunakan secara hati-hati. Jangan sampai termometernya sampai patah, apalagi untuk mainan. Begitu ya? Ya, kalian boleh mengeluarkan HP-nya karena nanti di dalamnya itu ada kegiatan untuk berliterasi. Kalian nanti di dalam LKPD itu nanti akan men-scan untuk melakukan literasi. Jelas? Jelas. Jika jelas, silakan kalian bereksperimen, keluarkan alat dan bahannya yang telah ditugaskan sebelumnya. Silakan. Iya segitu. Iya. Tanamannya berapa itu? 3. Berapa? 3. Ini 6. Ya, 6. Silakan selanjutnya kalian dapat diskusikan hasil data yang sudah kalian dapatkan bersama dengan kelompok kalian. Silakan ya dikerjakan bersama dengan kelompok kalian. Bagi ada yang tetap berada dalam LKPD dan ada yang membuat laporan. Silakan ditulis. Angkat tangan kelompok yang mana yang mau mempresentasikan? Oh, kelompok 1. Oh iya, kelompok 1 ya. Silakan bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenaikan suhu udara dalam toples A paling besar, sedangkan kenaikan suhu dalam toples B lebih rendah daripada toples A. Kenaikan suhu paling kecil dari ketiga toples adalah toples C, naik dari 30 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius, kemudian suhunya stabil. 2. Di dalam toples manakah terjadi kenaikan suhu terkecil? Mengapa demikian? Di dalam toples C hal ini dikarenakan di dalam toples C terdapat tanaman paling banyak. B. 3. Jika dia analogikan, tanah merupakan bumi dan plastik merupakan atmosfer, maka solusi apa yang tepat untuk menanggulangi pemanasan global? Jelaskan. Jangan melakukan penanaman sehingga jumlah pohon yang ada di bumi semakin banyak sehingga suhu bumi tetap stabil. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang kelompok lain yang beda? Ada. Bedanya di mana? Pada tabel pengamatan dan grafik. Pada tabel pengamatan dan grafik seperti apa? Dirayakan ya. Baik, ini adalah perbedaannya tadi ya. Ada dari kelompok 1 dari menit ke 0, 3, 6, 9, 12 itu dengan suhunya seperti ini ya, mengalami kenaikan. Kemudian pada toples C mengalami kenaikan, kemudian stabil ya. Kemudian pada kelompok A itu mengalami kenaikan terus ya, sehingga jika dilihat pada grafik yang sudah didapatkan
itu hasilnya menjadi seperti ini. Ya, jadi ada perbedaannya di situ. Secara umum, ternyata di sini itu mengalami peningkatan. Nah, di sini ya. Pertama, itu yang grafik warna merah, itu suhu pada toples A, itu mengalami kenaikan paling besar. Gitu ya. Kenapa kok mengalami kenaikan paling besar? Kondisinya seperti apa di dalam botol? Di dalam toples bagaimana kondisinya? Tidak ada. Sedangkan pada toples C itu mengalami kenaikan, tapi kenaikannya paling kecil. Kenapa paling kecil? Karena banyak tanamannya ya. Ini ada toples berisi tanah. Ini saya analogikan bahwa toples ini adalah toples yang berisi tanah. Ini tanah adalah bumi kita. Sedangkan rumput ini adalah tanaman yang ada di bumi, jumlah tanaman yang ada di bumi. Sedangkan plastik ini merupakan atmosfernya, ya. Dan di sini itu mengumpul zat-zat penyebab efek rumah kaca seperti karbon dioksida, begitu ya. Kemudian di antara tiga tadi ternyata jika banyak tanaman suhu mengalami kenaikan paling kecil. Begitu ya? Jika tadi dianalogikan bahwa rumput ini adalah tanaman yang ada di bumi, maka menurut kalian bagaimana upaya untuk menanggulangi pemanasan global? Boleh angkat tangan, Bibi. Penanaman pohon dapat menanggulangi pemanasan global. Pemanasan global dapat ditanggulangi dengan menanam pohon. Bagaimana kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Angkat tangan. Ya kan? Oh ya, silakan, Reza. Kesimpulannya adalah menanam pohon dapat menanggulangi pemanasan global. Wah, bagus sekali Reza ya. Berarti sudah dapat mencerna pembelajaran pada hari ini. Berarti kesimpulannya, semakin banyak pohon, maka suhu bumi akan semakin stabil. Ini menjawab di awal tadi rumusan masalah yang kalian berikan dalam pembelajaran. Sampai kesimpulan, ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, HP-nya dipersiapkan, kalian lakukan asesmen formatif dengan cara scan barcode berikut. Jadi kalian mengerjakan menggunakan puisi. Kelompok terbaik pada pembelajaran hari ini jatuh kepada kelompok 1. Bagaimana perasaan kalian itu setelah mengikuti pembelajaran? Asik. Coba menurut kamu, menurut Ovel, kenapa kok kamu merasakan senang? Ke lapangan. Oh, bisa ke lapangan. Menurut kamu kenapa? Karena bisa kelompokan, Kak. Bisa kelompokan, ya. Ada lagi? Oh, bisa praktek. Oh iya, baik sekali. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya, kalian akan melakukan asesmen sumatif. Ya, kalian materinya adalah bab ini, yaitu tentang pemanasan global. Untuk pembelajaran pada hari ini kita cukupkan. Silakan untuk ketua kelas dapat memimpin doa terlebih dahulu. Siap, doa mulai.